Intinya kita berusaha Pak, mencari jalan tengah terbaik lah. Karena nggak bisa yang namanya di dunia pendidikan ini kita serba penuh dengan ancaman, ya, tindak pidana. Nanti para guru kita jadi takut Pak untuk mendidik anak-anak didiknya. Karena nanti salah sedikit, waduh, pengadilan, ancaman. Kapan mereka bisa ngedidik anak-anak kita, Pak? Kalau mereka serba ketakutan. Maksud saya, kita sebagai orang tua itu harus menjadi filter saja, Pak. Kita berusaha memberikan pendampingan buat anak kita. Kalau misalnya masih bisa dicari jalan tengah keluar yang terbaik, ya sudah, kita menuju ke hal itu. Ya, jadi jangan apa-apa kita bawa ke pengadilan. Nah, tapi beda lagi Pak kasus yang kemarin tuh, yang apa sampai kasusnya itu dibawa ke ruang sidang DPR. Nah itu beda cerita tuh, ya. Di situ saya lihat pihak sekolah kesannya kayak abai. Nah, tapi kalau yang ini, ketika guru mendidik anak-anak didiknya, dia misalnya melakukan tindakan yang bisa dibilang kelepasan lah. Nah, kita harus mau melihatnya dari segala sudut pandang, Pak. Ya. Kita juga harus tanya apakah ada saksi, ya, yang melihat gurunya memukul anak tersebut, karena gurunya nggak ngaku kan, Pak. Ya? Nah, berarti kan kita harus cari tahu dong, ada saksi mata nggak pada saat itu. Nah, jadi jangan sampai kita mentang-mentang orang tua murid punya power, terus kita semena-mena, Pak. Ya. Nah, jadi yang saya bahas ini langsung 2 poin yang Pak Afi sampaikan ya. Nah, yang pertama tentang apakah guru harus sampai sebegitunya gitu kan, mukul anak. Terus yang kedua bagaimana sikap orang tua ya. Jadi ini harus dicari jalan tengah terbaiknya, Pak. Ya saya juga nggak pernah gitu menganjurkan bahwa guru ini bisa semena-mena. Karena guru ini kan istilahnya harus menjadi role model, Pak, bagi anak-anak didiknya. Kalau gurunya kasar, bagaimana, Pak, anak-anak didiknya? Akan dicontoh pasti. Iya, pasti mereka akan mencontoh. Oh, ini guru saya ini tukang mukul. Pasti, Pak, anak-anak didiknya akan suka mukulin orang di luar sekolah. Nah, misalnya si gurunya ya ngelarang anak-anak didiknya jangan ngerokok di sekolah, gurunya ngerokok misalnya. Ya pasti kan dia akan niru, Pak. Ya memang kalau kita sudah berkomitmen di dunia pendidikan, ini nggak ada kata lain, Pak. Kita harus sering berbenah diri gitu. Ya, introspeksi gitu ya. Karena banyak mata yang memandang, Pak, terutama anak-anak didik kita yang usianya saja belum dewasa. Ya kayak saya aja waktu pas saya dipukul gitu kan sama guru saya nggak ngadu, Pak, sama orang tua saya. Saya pikir ngadu juga percuma sih. Karena ya saya tahu lah sikap bapak saya gitu. Kamu ya mungkin sama lah kayak orang tuanya Pak Afi. Kalau misalnya bermasalah dengan guru, pasti yang dicecer kitanya. Ya udah, saya nggak cerita ke bapak saya gitu. Cuman saya waktu itu ada dendam juga, Pak. Kenapa saya dendam? Karena saya waktu itu masih SMP, Pak, kelas 1. Badan saya masih kecil. Coba saya SMA digituin, Pak. Balas. Iya kan? Saya ajakin ribut pulang sekolah kali. Nah, ini guru juga kadang salah kaprah gitu, Pak, dalam mendisiplinkan anak-anak didiknya. Kita tuh seperti kurang kreativitas gitu, Pak. Ya saya nggak tahu ya, mungkin banyak problemanya, Pak, ya di dunia pendidikan kita. Ya guru juga memang benar manusia, tapi apakah itu bisa kita tolerir gitu, ya, dengan cara-cara yang seperti itu. Ini juga PR juga, Pak, sebenarnya buat pemerintah. Bagaimana caranya mereka harus mensejahterakan, Pak, nasib para guru. Jangan kan kita banyak kan, Pak, ya, kisah-kisah viral gitu. Guru habis ngajar mereka harus jadi pemulung. Ya karena mereka kurang ininya penghasilannya. Ya gimana, Pak, si guru itu bisa maksimal ngedidik anak-anak didiknya kan? Kalau konsentrasi mereka aja terpecah gitu. Nggak fokus. Nggak fokus. Terus salah sedikit
pidana. Ini kan kasihan banget Pak nasib para guru di Indonesia. Terus nanti ke depannya gimana Pak kalau nggak ada orang-orang yang mau jadi guru? Orang tua suruh Ngajar sendiri gitu. sendiri anak-anak. Nah, kita mau lihat bisa nggak mereka ngajarin anak-anaknya sendiri. Iya, iya. Ya, yang kemarin aja pas kejadian COVID gimana tuh? Waktu anak-anak banyak di rumah. Kelimpungan Pak, pada protes. Orang tua kapan nih sekolah buka lagi sekolah? Nah itu. Orang tua pada demo kan, pusing deh ngurusin anaknya di rumah. Apalagi kalau anaknya baru ketahuan tuh sifat aslinya gimana, karena jarang ketemu kan. Nah, orang tua sibuk ke kantor, anak di sekolah, ketemunya udah pada tidur semuanya. Ya akhirnya kan orang tua nggak tahu Pak sifat asli anaknya seperti apa, ya. Nah jadi ketika anaknya ini berbuat gaduh gitu, orang tuanya akhirnya baru sadar, ini anak gua anak setengah setan juga gitu misalnya. Omen kan. Pak, omen. Ya kan. Jadi kan orang tua juga memerlukan Pak jasa para guru di sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Ya mau dibantu gitu ya para guru kita. Udah tahu gajinya kecil, tapi tanggung jawabnya besar banget. Nah inilah Pak, yang makanya saya selalu menghimbau gitu kepada orang tua. Kita hargailah jasa para guru. Ya, janganlah kita istilahnya berbuat semena-mena sama mereka. Karena bayangin Pak ya, kita kalau dalam soal pendidikan anak-anak kita senangnya mencari, mohon maaf Pak ya, mungkin nggak semuanya, senangnya mencari yang gratisan Pak. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti guru itu nggak perlu dibayar. Ya, guru itu mungkin disuruh makan rumput aja lah, ya kayak kambing gitu. Jadi nggak perlu mereka sejahtera, ya karena tanpa tanda jasa. Bukannya kita pamrih Pak ya, tetapi kan guru ini kan pekerjaan yang profesional. Dia istilahnya mencari mata pencariannya sebagai seorang guru. Ya masa sih seorang guru nggak boleh sejahtera? Iya. Kalau di luar negeri mah gajinya gede. Wah, luar biasa Pak. Jadi karena di luar negeri itu tahu tanggung jawab seorang guru tuh besar banget bagi masa depan anak-anak bangsa tersebut Pak. Jadi mereka nggak main-main gitu dengan kesejahteraan para gurunya. Nah di kita kan kayak apa ya? Kayak dianggap sesuatu yang lumrah gitu. Kalau guru itu hidup susah. Gitu. Iya. Seolah-olah guru itu memang ya kalau Anda mau kaya jangan jadi guru gitu ya. Itu kan konyol loh Pak. Ya nggak usah kaya juga deh, cukup aja juga enggak gitu. Boro-boro kaya gitu kan. Ya kalau guru Pak, istilahnya profesi yang bisa menjadikan diri kita kaya itu sebenarnya wajar Pak kalau menurut saya. Kenapa? Kita aja Pak ya, misalnya beli handphone kan benda mati ya. Kita rela Pak sampai ngeluarin uang sebegitu banyaknya hanya untuk benda mati yang namanya handphone. Tapi guru Pak yang mendidik anak-anak kita agar mereka memiliki masa depan terbaiknya, loh kok kita nggak rela Pak mengeluarkan uang yang banyak? Ini kan berarti ada cara berpikir yang salah Pak di dalam otak kita gitu. Untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya kita rela mengeluarkan sebegitu banyaknya uang karena demi kata gengsi saja Pak. Nah, tapi kalau untuk nasib seorang guru kita anggap wajar. Guru itu kan istilahnya nggak boleh pamrih. Wah. Jadi kalau perlu nggak usah digaji lah gitu. Iya, ya kan? Nah ini Pak. Terus kita udah nggak memperhatikan kesejahteraan guru, terus kita nuntutnya kebanyakan. Iya. Ya, apa-apa protes, apa-apa istilahnya kita pengennya segala kemauan kita langsung diturutin. Gurunya salah dikit langsung dipidana. Nah itu, nah kan nggak akan nyaman Pak kondisi kerja seperti itu. Nggak usah jadi guru deh Pak. Misalnya kita kerja di kantor, tapi kita kerjanya selalu aja istilahnya dianggap nggak benar gitu. Gimana Pak rasanya Pak? Ya, sedih Pak. Nyaman nggak kita kerja Ya, digitukan? Nggak akan ada yang nyaman Pak. Apalagi guru yang berhadapan sama benda hidup, yaitu anak-anak kita. Ya anak kita ini kan bukan benda mati Pak, yang misalnya selalu nurut, ya kan?
selalu mudah diatur, Dibilang A pasti A, dibilang B iya, pasti B. terus dikasih tahu langsung paham. Ya nggak bisa, Pak. Makanya menjadi seorang guru itu tingkat kesabarannya itu tingkat tinggi, Pak. Makanya nggak semua orang bisa jadi guru, Pak. Tapi udah tahu kayak begitu, masih aja, Pak, kita menganggap remeh profesi seorang guru. Nah, kalau saya sih, Pak, ya udahlah, kalau kita memang nggak bisa berharap terlalu banyak sama pemerintah, masyarakatlah yang lebih peduli, Pak. Ya, masyarakatlah yang harus sadar diri gitu, bahwa yang namanya guru ini adalah profesi yang mulia. Ya, jadi janganlah kita anggap profesi guru ini sebagai profesi yang memang tidak patut gitu. Seorang guru itu menuntut kesejahteraannya. Nggak bisa kayak begitu, Pak. Ya, jangan kita biarkan guru-guru kita ini bernasib buruk di masa depannya mereka. Malah para orang tua murid itu nggak perlu urunan, Pak, untuk mensejahterakan guru-guru anak-anaknya. Kalau misalnya sekolahnya nggak bisa ngegaji besar gitu ya. Iya, kalau perlu kayak begitu, Pak. Karena apa? Karena kita menitipkan anak kita loh ke mereka. Masa kita nggak perhatiin Iya. guru-guru anak-anak kita? Ya, udah sekolahnya gratis, terus nuntutnya banyak lagi. Ya, nah itu, Pak. Jadi kalau saya lihat sih masalah dunia pendidikan kita ini sangat kompleks, Pak. Sangat kompleks. Ya maksud saya mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas meskipun singkat ini bisa menjadi suatu reminder lah, pengingat lah, ya bagi semua pihak gitu, Pak. Insya Allah. Ada lagi, Pak, yang ingin kita bahas? Sepertinya waktunya, Pak. Ya, waktunya sudah habis ya. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir ini, teman-teman bisa mendapatkan insight ya. Karena memang, kalau boleh jujur ya, dunia pendidikan di negeri ini tuh bukan dalam arti kata yang sedang baik-baik saja, tapi banyak sekali masalahnya. Nah, tetapi jangan sampai kita berpangku tangan, apalagi cuek atau abai. Apa yang bisa kita lakukan di hadapan kita? Ayo, kita langsung eksekusi, kita berinisiatif. Karena apa? Karena masa depan negeri ini tergantung dari bagaimana para guru-guru itu mendidik anak-anak kita. Tetapi kalau kita saja sebagai orang tua, murid, ya, tidak mau tahu yang ada kaitannya dengan kesejahteraan nasib para guru-guru anak-anak kita, di manakah lagi mereka bisa mengadukan nasibnya? Ya, mungkin guru-guru kita tuh mereka istilahnya nggak mau gitu kelihatan lemah, kelihatan ya senangnya mengeluh. Mungkin para guru-guru anak-anak kita itu menyimpan gitu, ya. Istilahnya masalah pribadi mereka itu dalam-dalam. Nah, tetapi kita sebagai orang tua, murid, janganlah kita nggak peka gitu dengan keadaan seperti ini. Ya, ya semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa dirasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.